Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini Kak Cynthia akan membahas materi tentang kelogisan kata. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Kalimat yang logis merupakan salah satu syarat agar kalimat tersebut dikatakan efektif. Selain kalimatnya yang harus logis, ternyata katanya pun harus logis. Nah, kalimat dikatakan logis jika dapat diterima oleh akal manusia dan sesuai dengan penalaran yang tepat. Lalu, bagaimana sih cara menentukan kelogisan kata? Yang pertama adalah membaca soal dengan seksama. Perhatikan kata yang digunakan dalam kalimat. Nah, tentukan juga nih kata-kata yang kira-kiranya itu tidak logis dengan konteks kalimat. Yang kedua, pahami inti kalimat atau ide pokok kalimat. Yang ketiga, perhatikan ketepatan konjungsi atau kata hubung, imbuhan, serta kata kunci yang terdapat dalam kalimat. Kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Yang terakhir, lakukan perbaikan kata atau kalimat dengan menambah, mengurangi, atau mengganti kata, frasa, klausa, imbuhan, dan konjungsi agar sesuai dengan konteks kalimat. Dalam hal ini, kalian dapat menentukan konteks kalimat dengan membaca keseluruhan isi teks. Jadi, kalau teksnya ada 2 paragraf, maka 2 paragraf tersebut harus kalian cermati ya. Konteks kalimat dapat ditemukan dari ide pokok atau gagasan utama dari setiap paragraf dan keseluruhan isi teks. Nah, agar lebih terbayang nih, kira-kira kelogisan kata itu seperti apa sih Kak Cynthia? Kak Cynthia punya contoh nih. Contoh yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kira-kira sudah betul atau salah? Kalau kita lihat sepintas sih, kelihatannya nggak ada yang salah ya. Tapi jika bentuknya seperti ini, maka waktu dan tempat menduduki fungsi subjek. Lalu waktu dan tempat ini akan dipersilahkan kemana? Nah, pada konteks kalimat tersebut, kita harus mengganti kata waktu dan tempat menjadi subjek yang sifatnya itu insani. Bisa berupa seseorang. Perbaikan yang memungkinkan itu seperti ini. Kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia, kami persilahkan. Oke, Kak Cynthia punya contoh yang kedua nih adik-adik. Kalimatnya seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kira-kira sudah betul atau salah? Jawabannya masih salah. Salahnya di mana sih? Nah, kata mempersingkat berarti memperpendek atau memotong waktu. Kata mempersingkat ini tidak logis ketika diletakkan pada kalimat tersebut, maka perlu diperbaiki. Nah, yang memungkinkan itu seperti ini ya perbaikannya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Atau untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, seperti itu adik-adik penjelasan materi dari Kak Cynthia. Nah, sekarang ada pelatihan nih buat adik-adik di rumah. Yuk kita berlatih. Nomor 1, cermati teks berikut. Silahkan dibaca ya teksnya ya. Oke, perbaikan kata yang bercetak miring dalam paragraf di atas agar menjadi kalimat yang logis kira-kira yang mana nih? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Ya, jawabannya adalah yang D, setengah hati. Pemerintah tegar hati dalam mengelola dan melestarikan budaya bangsa itu tidak tepat karena mengandung kata yang tidak logis, yaitu kata tegar hati. Kata tegar hati ini bermakna keras hati dan tidak sesuai dengan konteks kalimat pada paragraf di atas.
Kata tegar hati melemahkan kalimat lainnya sehingga perlu diperbaiki. Nah, perbaikan yang tepat adalah setengah hati. Setengah hati ini bermakna kurang bersungguh-sungguh. Maka kata tersebut akan mendukung argumen-argumen lainnya pada paragraf di atas. Yang membahas bahwa pemerintah belum melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mengelola dan melestarikan budaya bangsa. Konteks paragraf di atas itu kan menjelaskan bahwa pemerintah itu masih setengah hati ya, atau masih kurang bersungguh-sungguh gitu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengelola dan melestarikan budaya bangsa. Begitu adik-adik untuk jawaban nomor 1. Nah, sekarang agar lebih paham, Kak Cynthia punya latihan soal nomor 2. Silahkan kerjakan dalam waktu 2 menit. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya yang C, yaitu memenuhi. Mengapa yang C? Karena kata memenuhi sesuai dengan konteks kalimat di atas. Kata memenuhi bermakna mencukupi kebutuhan. Coba kita lihat ya soalnya. Kulit kering membutuhkan beberapa nutrisi seperti kalori, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin B, vitamin C, dan air. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi nutrisi tersebut adalah penggunaan masker wajah. Nah, kenapa pilihan yang A, B, D, dan E salah? Kak Cynthia bahas satu persatu ya. Pilihan A salah karena kata menyempurnakan berarti membuat sesuatu agar lebih sempurna. Hal tersebut tidak ada kaitannya dalam konteks paragraf di atas. Lalu pilihan B, kata menjadikan berarti membuat sesuatu, menciptakan atau menumbuhkan. Pilihan D, kata memuaskan berarti memberikan kepuasan. Dan pilihan E, kata menumbuhkan berarti menimbulkan atau menjadikan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu memenuhi. Nah, seperti itu adik-adik pembahasan soal nomor 2. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Hanya itu, materi kelogisan kata. Cukup mudah kan? Nah, jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya dan sampai jumpa dengan Kak Cynthia dalam video-video berikutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK, yuk bisa yuk!